Oh, time untuk Taikan yang angkat. Oke. Sorry teman-teman tadi nggak dengar ya suaranya ya. Soalnya aku masih nyoba-nyoba tadi sih. Oke, jadi sekarang sudah oke. Buat teman-teman, lang lý coi hay lấy dùng apa? Lah. Jadi sorry ya, soalnya masih noto kamera. Noto kamera sih An. Suaranya tadi kan nggak ada, sekarang udah jelas belum suaranya? Suaranya sudah jelas belum, Mbak? Saya tak jajal deh Pak Tony dikit. Ada. Oke. Karena mungkin Miss Yuni bukan konten kreator sing pinter-pinter ya. Jadi Miss Yuni ki wes opo eneke, jadi nggak ada editan, nggak ada settingan. Ya ngomong sama Bea Cukai ya kayak ngene jelas. Oke, jelas. Berarti tak syuting semuanya ya. Ini, saya ada di kantor Bea Cukai. Lah iki Pak Tony iki. Pak, halo. Halo. Sudah sang. Selamat pagi. Jadi ini kantornya Bea Cukai. Jadi pelayanannya ada di sini semuanya. Secara langsung dan tidak langsung. Ini sangat menyenangkan sekali ya. Kita suka nervous duluan. Tadi saya ketemu sama salah satu ibu yang dimana ibu mengatakan bahwa iya sih, apaan sih Bea Cukai itu? Kenapa sih dipanggil-panggil? Apakah harus bayar? Harus seperti ini, seperti itu? Padahal udah dijelaskan, katanya Bea Cukai sudah dijelaskan apa aja barang yang harus dibayar dan apa aja barang yang nggak bayar. Ya, makanya kan ngerti sendiri Miss Yuni gak percaya. Nah, di sini ini ternyata datanya harus lengkap, Mbak. Tapi masalahnya data apa aja yang harus lengkap? Kan kita nggak tahu nih. Ya, kalau bagi orang yang sudah biasa ngurusin kan, seperti masnya tadi kan salah satu, bisa dibilang agent ya, salah satu agent yang udah tahu. Tapi kan saya sama jenengan kan nggak tahu. Dan saya sempat menanyakan juga sama ibunya bahwa barang apa aja yang diodol-odol, seperti apa aja. Sebentar, tak boleh nanya sama ibunya atau saya masih belum boleh nanya karena di situ adalah masalah pribadi. Beliau rezekinya membuat karena barang kiriman datang sendiri. Oke, saya boleh join tapi saya nggak ambil wajah saya sendiri. Jadi boleh numpang denger ya? Boleh ya? Jadi biar teman-teman juga nggak nervous sekalian denger Bea Cukai. Wah, apaan sih? Jadi biar jelas nggih Bu nggih? Iya, gimana Bu? Pertama kali denger juga takut kan? Tapi ternyata enggak sekarang. Nah. Beliau justru orang gudang nih. Para pekerja migran harus tahu nih, beliau yang handle di gudang. Sebenarnya ada layanannya juga, Bu Anita, cantik. Oke Bu, soalnya saya nggak mau ambil fotonya Ibu, tapi bener nggak sih kalau dengar Bea Cukai itu, sorry. Awalnya iya. Saya pindah ke sini ya. Ibu tapi juga sekarang udah jauh luar biasa. Jess juga takut. Iya, saya pikir saya. Aduh, jadi ada dua ibu-ibu itu bilang apaan sih gitu loh. Ternyata bukan kalian aja. Oke, di sini. Kenyataannya enggak. Kenyataannya enggak nggih. Baik banget. Baik banget. Alah, mungkin ibu dikasih uang mungkin sama Bea Cukai. Kita tidak benar ya? kepentingan. Nggak ada kepentingan. Oh iya juga. Apa fakta integritas? Iya, kita udah tanda tangan fakta integritas juga. Oke, karena saya itu orangnya nggak percayaan Bu, nggak ada bukti. Saya tuh dengar, karena saya adalah pekerja migran Indonesia, jadi saya itu selalu dengar Bea Cukai itu, sorry, nggak suka. Bilang aja bla-blaan nggak suka. Apa sih? Uang lagi ngirim udah mahal. Bener nggak Bu? Uang udah, nggak ada uangnya. Nah ini loh teman-teman, kemarin kan kalian dengar dari Jogja yang sudah ketangkep KPK atau Makassar, kan oknum, tidak semuanya. Bahkan dari pihak Jakarta aja sesuai. Ya, saya garis bawahi karena di Soekarno-Hatta sesuai dengan peraturan yang ada. Ya. Ini kan. Kalau Ibu boleh saya syuting ya? Boleh. Oh ya enggak, keliru meneh aku enggak. Saya kan memang harus yang ikut bantu. Iya, diminta. Berarti saya butuh ininya Bu. Gimana Bu? Jadi saya tuh takut sendiri loh Bu, gimana? Sebentar dipasang dulu ya. Nah, atau gini ya. Oh, Ya.
Halo teman-teman pekerja migran Indonesia di Hong Kong ya. Salam kenal, saya Bu Lucy. Di sini sedang banyak tamu nih, kebetulan lagi ngurus barang. Ada barang pindahan dan juga barang penumpang. Nah, kalau teman-teman merasa nanti dimintain uang, tolong dimintain oleh siapa, kemudian kapan dan di mana. Seluruh bea cukai, tadi kan Miss Yuni bilang ini di bea cukai Soekarno-Hatta sesuai prosedur. Tidak hanya di bea cukai Soekarno-Hatta, tapi seluruh bea cukai di Indonesia memastikan, saya bisa memastikan kami bisa dijamin integritasnya, ya seperti itu. Tapi sekarang Miss Yuni sedang bersama saya nih, beliau kunjungan, waduh luar biasa. Terima kasih ya Miss Yuni ya. Saya yang terima kasih Bu. Ini kita akan lihat bersama bagaimana kita kula nuwun ke PT Jasa Angkasa Semesta yang punya gudang di lini 1 Soekarno-Hatta. Beliau 24 maskapai penerbangan termasuk CX yang dari Cathay Pacific Hong Kong. Supaya nanti teman-teman walaupun mungkin pekerja migran nggak lewat air freight ya. Air freight jujur saya pribadi kalau ngirim barang mendingan lewat laut daripada lewat betul karena harganya Bu. Ya, harganya lebih mahal kalau lewat kapal udara pesawat. Betul. Ya, setelah ini saya undang deh Miss Yuni untuk datang ke sana di gudang, kemudian kita lihat seperti apa pemeriksaan kalau bea cukai memeriksa ya. Oke. Ini Bu ada titipan pertanyaan. IMEI Bu, kok dipersulit? Ini piye iki Bu? Nanti Mbak Yuni tak ajak juga ke sana. Oke, jadi pertanyaannya bukan sekarang loh. Ini ke pemeriksaan barang fisik dulu ya, yang kargo ya. Oke, kita lanjut aja. Ini tamu-tamu di handle yang lain. Oke, siap. Kita lanjut aja Bu, monggo. Jauh nggak perjalanannya Bu? Kalau kargo? Kalau itu cuma 5 menit. 5 menit, berarti kita jalan aja Bu, sambil live jalan aja wes like gitu. Oke, aku izin ini dulu. Nggih. Jadi teman-teman kan jenengan sama saya kan nggak tahu toh. Sesuai nggak apa yang dikatakan oleh Ibu pada kenyataannya. Jadi kita akan cek dan kita akan lihat seperti apa dan bagaimana. Karena sama saya tuh nggak tahu. Karena itu yang banyak pertanyaan nih, tolong di-share. Jebol apa ora iki pertanyaan-pertanyaan kalian? Sesuai nggak dengan prosedur? Mbak, Pak Tony gak iso bahasa Mas. Pak Tony gak iso bahasa. Aku ra iso Jawa. Jingga juga nggak apa bisa bahasa Jawa? Iso Jawa? Aku gak iso Jawa. Ora apa-apa. Oke, jadi 400 orang nih Bu. Yuk. Nggih, monggo. Nah, ini ada bapaknya yang sedang tadi yang ngurus barang real, kita ikutin seperti apa prosedurnya. Oke, ini teman-teman kan selalunya butuh bukti, bukan janji-janji palsu. Ini gayane arek-arek iki janji-janji manis kena kencing manis. Janji-janji palsu nggak tahu kemana ini kita buktikan aja. Jadi buat teman-teman di-share, ada 420 orang, kalau kalian nge-share ini nyampe nggak bea cukai itu seperti apa pelayanannya. Ini saya langsung diajak ke gudangnya di mana perjalanannya katanya 5 menit saja. Loh Ibu mana? Oke, jadi saya ikuti Mase. Yo Miss Yuni kan butuh bukti toh Rek. Selama ini kan ngomong bea cukai, bahkan banyak hal yang saya tidak ketahui, banyak hal yang saya tidak pahami. Karena itu waktu kalian barangnya diodol-odol, saya kan nggak tahu. Makanya saya akan mencoba mencari tahu siapa sih yang ngodol-ngodol itu. Ayo kita ikutin saja. Ayo 480 wong. Matur nuwun nuwun. Oke, jadi sopo sing tukang ngodol-ngodol terus seperti apa? Karena bea cukai sendiri itu nggak ngodol-ngodol ya. Mereka cuma ambil sampel pun dikembalikan nggih Bu nggih? Ya, nanti kita lihat apakah ini ada diambil sampel atau tidak. Seandainya ada pengambilan sampel itu pakai berita acara wawancara. Berita acara pengambilan sampel. Ya, nanti kita lihat aja ya. Kan nggak mungkin tuh Rek bea cukai nyolong kaosmu, nyolong katokmu, itu jelas saya lek ngomong. Harus ada bukti. Sekarang Ibu ini sangat terbuka sekali ya. Dan Ibu bilang kasih datanya. Ibu juga siap mempenjarakan siapa saja yang mengatasnamakan bea cukai. Waduh. Oke. Jadi lanjut di sini.
500 orang yang menonton live. Jadi Kalau kayak keluhannya maaf PKN TKU itu yang mungkin dipersulit atau barangnya sering hilang kan mungkin di hand and carry ya. Tapi kalau by kargo, kalau hilang itu hampir tidak mungkin. Ya, pengalaman beliau seperti itu. Oh, oke. Ini semua sudah ada CCTV segala macam. Iya. Oke, Mas. Disampaikan aja. Saya Mas boleh sampaikan itu, saya juga sampaikan bahwa memang ada sampai coklatnya juga hilang, Mas. Itu biasanya di hand and carry yang barang-barang yang ditaruh di bagasi by penumpang kan. Oh, bukan, paket. Orangnya Mas, iya, paket. Itu memang benar-benar paket. Jadi sampai celana dalam hilang itu memang nyata, Mas. Ada buktinya, saya ada videonya semuanya. Jadi waktu mereka kirim di video, waktu mereka datang di video. Kalau saya selama saya ngerjain punya klien saya, Nggih. saya belum pernah ada keluhan dari klien bahwa mereka barangnya hilang. Kalau rusak mungkin karena Iya, kalau rusak wajar nggih. pengangkutan ya. Kalau hilang tidak. Maka dari itu kan saya bilang sama ibu nih, saya punya grup yang sama bea cukai dan mereka bilang kenapa harus diodol-odol. Kalau cuma dicek aja, makanya kan kita nanya nih, siapa yang mengodol-ngodol ini? Ya, dan terutama di mana dulu itu ya, supaya kalau bea cukai mau men-tracing bisa tahu kapan dan lewat kantor mana. Nggih. Sebentar, Nggih. ini yang punya jas, boleh kami masuk di area ini? Ini live. Sebentar ya. Ya, harus izin dulu ya teman-teman ya, masih di luar. Kalau yang saya kerjakan itu kan ini Nah, ini barang boleh. Sini. Ah. Backgroundnya ini. Backgroundnya, ya. Mas saya pegang ini, Mas. Iya. Jadi biar teman-teman paham. Kalau yang saya kerjakan ini kan barang pindahan, barang personal effect. Jadi itu bukan barang kiriman. Kalau barang kiriman itu kan orangnya tidak perlu datang ke Indonesia, tidak perlu pulang. Nggih. Kalau barang yang saya kerjakan ini masuknya dokumen pindahan, barang pindahan dan ini orangnya harus datang ke Indonesia. Oke. Bisa? Bisa? Oh, masih telepon mungkin? Bentar ya. Iya, nggak apa-apa. Apa? Oh, sorry. Oke. Kita masih di sini dulu aja. Oke, siap Ibu. Jadi ini ada 600 penonton Bu secara live Bu. Jadi mereka memang benar-benar penasaran. Jadi up terus ya teman-teman. Jadi biar kalian tahu. Masnya ini yang ngurusin dan nggak ada yang diodol-odol ya Mas ya. Tadi samen. Bukan diodol ya, tapi Gimana? pemeriksaan fisik barang, apakah ada terkait barang larangan, barang Nggih. terlarang atau barang baru. Soalnya kan kalau memang barang pindahan ini kan prosedurnya memang harus barang bekas. Kalau barang baru bisa diproses, tapi akan dikenakan pajak. Itu pun tergantung dari value barang tersebut. Itu kalau barang baru tersebut bernilai tinggi, akan dikenakan pajak. Tapi kan kalkulasinya ada. Kalau untuk terkait perhitungan pajak ya itu prosedurnya ada di sistem bea cukai itu sendiri. Ini masih masalah odol-odol. Nah, Ibu. Aku coba. Ya, ini Ibu yang masalah diodol-odol katanya Ibu. Halo, teman-teman. Ini kan karena posisinya sekarang teman-teman selalu bilang tuh, Bu, barangku diodol-odol, Miss, barangku diodol-odol. Tolong nanti kita bisa melalui Miss atau langsung ya, Nggih. bahwa kita itu akan men-tracing kapan, di mana itu lewatnya dan nomor resinya, nomor Nggih. pengiriman, supaya kamu bisa yakinkan itu ada atau tidak, ya. Supaya nanti, wah teman-teman juga tidak memberikan bea cukai nih. Jangan-jangan yang terlibat banyak nih, lihat. Miss bisa lihat, ada perusahaan bongkar Susah, Papa. muat. Nggih. Ada yang bongkar muat, ini yang masih Nggih. utuh. Kemudian Nggih. setelah itu nanti ada yang ikut dampingi pemeriksaan. Oh, nggih. Setelah itu, banyak yang terlibat, bukan cuma bea cukai ya. Yuk, kita ke pemeriksa dulu. ke pemeriksa. Sekarang Oke, kita siap. ke pemeriksa. Oke, siap. Jadi Kita di posko pemeriksaan. apa? Iya, Po ya. Oke. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Berarti kan kalian selalu menyalahkan bea cukai. Ini ibunya langsung turun tangan, ayo. Ya. Kalian harus ada bukti kalau ngomong bea cukai. Karena saya bilang sama ibu ini harus diproses. Loh, iya, sepenting ada bukti. Ibu mau memproses. Bahkan kalau siapapun atas nama bea cukai, mereka sanggup memprosesnya. Ya, Bu, benar nggak Bu ya?
sekali. Jadi memang di sini kita harus by data, maksudnya nggak ngomong yang terlalu muluk-muluk. Jenengan kirimnya, teman-teman kirimnya pakai yang apa, Nggih. agennya, kemudian resi pengirimannya apa, itu nanti bisa di tracing di situ masuk ke Bea Cukai. Bisa kantor Bea Cukai Tanjung Perak, bisa Tanjung Mas, juga bisa di kantor Soekarno-Hatta ini sendiri. Tapi sini lagi-lagi lewat udara ya. Nggih. Yang nggak lewat udara ya antara lain itu. Kalau teman-teman dari Surabaya biasanya enak ke Perak ya kan? Nggih. Kalau yang Boyolali, Salatiga ya enak ke Tanjung Mas. Bu, titip pertanyaan, apakah setiap pengiriman itu harus diodol-odol semuanya? Yo, justru setiap pengiriman tidak kalau untuk barang pindahan memang harus periksa fisik, tapi cara periksanya tidak diodol-odol toh. Jangan kita langsung bilang itu caranya diodol-odol. Tentunya dari Bea Cukai nanti kita lihat sendiri aja ya. Oke. Tidak boleh kita ngodol-odol kemudian apalagi ngambil-ngambilin barangnya teman-teman, nggak bisa. Saya pastikan di kami pimpinan dan saya sendiri tahu persis teman-teman Bea Cukai tidak akan memeriksa dengan cara yang asal-asalan ya. Oke. Terus di situ ada wakilnya, wakil pemilik seperti tadi Mas yang lagi ngurus. Yuk kita masuk. Oke. Jadi ini istilah ngodol-ngodol biar kalian paham ya. Karena dari pihak cukai buat mbaknya yang nggak percaya boleh ya. Kalian selalu bilang bahwa katanya manis saja, omongannya ibu manis tapi kenyataannya tidak, maka dari itu ibu kan ngomong kita buktikan. Boleh masuk? Kita buktikan nih apa sebenarnya prosedurnya. Ya, bentar. Oke, siap. Dulu ya. Siap. Jadi siapa sih yang ngodol-ngodol? Karena masnya ini adalah seorang pegawai juga. Jadi buat teman-teman selalu nih semenjak corona banyak yang hilang paketan, mana kenyataannya memang hilang. Gini Mbak, sekali lagi banyak yang terlibat bukan hanya Bea Cukai, maka dari itu saya juga komplain sama Bea Cukai, kenapa sih barangnya selalu hilang dan atas nama Bea Cukai. Maka dari itu kalian harus nanyakan juga perusahaan kalian, perusahaan stafnya itu juga harus ditanyakan, benar nggak sih siapa yang ngodol-ngodol. Terus kenapa yang diodol-odol paketannya mbak TKW loh. Makanya aku yang nanya podo, aku mbak sama ini podo takoe. Nyatanya banyak barang yang hilangnya juga podo. Maka dari itu saya nanyakan. Maka dari itu saya juga nanyakan Mbak, bukan kalian, saya juga nggak percaya gitu loh. Makanya saya hadir di sini. Kenapa saya hadir di sini? Karena saya juga nggak percaya. Karena saya juga ingin menanyakan pada pemerintah, apakah yang disampaikan oleh pemerintah itu benar apa enggak gitu loh. Bukan cuma kalian, makanya kita nanya bareng. Dan sekali lagi jangan menghakimi. Nah sekarang giliran saya menjelaskan, kalian bilang ya sudahlah, alah karena wong lungguh tak lungguh dhewe lek ngono. Ada yang jelasin kalian nggak percaya, ya angel rek. Ya udah kalau ngomong percuma ya bisa jadi oknum pengiriman. Maka dari itu saya bilang sama Bea Cukai biar diselidiki. Jadi ini biar nggak berkelanjutan saja. Kalau memang ada oknum, ya oknumnya itu suruh berbicara langsung. Benar nggak sih? Jadi buat teman-teman nih, kalau kalian yang percaya silahkan, kalau yang nggak percaya ya juga silahkan. Karena saya pribadi tidak bisa memaksa. Banyak tangan panjang Bea Cukai, maka dari itu kita harus laporkan. Dulu sering paket aman, tapi semenjak pada hilang jadi mikir lagi, betul. Orang menghakimi, tapi kenyataannya hilang, Miss. Iya. Karena bukan cuma kalian, sampai saat ini tuh saya punya grup yang menyatakan bahwa tetap hilang. Karena itu saya minta sama Bea Cukai, explain. Pak Tony juga mengawasi saya. Explain kok bisa. Kenapa bisa hilang? Kenapa celana dalam pun hilang? Kenapa dandang manci juga hilang? Jadi siapa yang ngambil itu siapa? Coba tanya CS-nya Miss atau humasnya Miss. Makanya ini kan saya berbicara dengan petingginya. Setelah saya berbicara dengan petingginya, oh iya Pak. Jadi siapa? Apakah petingginya atau stafnya atau apanya? Jadi semuanya seperti apa? Minum dulu Miss, yo Bea Cukai yang lewat laut Miss. Karena itu saya akan tunjukkan pada kalian satu persatu siapa aja. Tapi kita nggak satu pemeriksaan nggak usah.
Sebentar. Lanjut ya. Nah, Nggih. teman-teman ini kita di posisi posko pemeriksaan. Nggih. Kita mau menuju ke gudang. Nggih, siap Bu. Tapi yang di gudang udah tadi yang lulus tadi itu nggak tahu udah jalan sama pemeriksanya ya. Coba kita tunggu lagi sebentar. Sudah ada tadi yang lewat mana? Kantor mana? Oh, katanya yang laut yang nerima lihat Bu sekarang. Teman-teman jangan khawatir, kami bisa membantu walaupun Soekarno-Hatta posisinya, tapi nanti kapan Miss Yuni akan pulang ke Indonesia lagi, kita bisa antar ke Tanjung Perak atau Tanjung Mas. Di sana kami siap untuk memberikan penjelasannya. Oke, jadi bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Kemana kita ini Bu? Ya, ini kita ke gudang. Tadi Bapak Menkes mana? Oke, jadi gini teman-teman, ya kita memang tidak tahu prosesnya seperti apa dan bagaimana. Makanya kita nanya, biar kita tidak salah paham terus dan kita berpikiran jelek. Ya beraman kan Sharon. Jadi kalau memang pengirim barang paketan yang eleati, ya biar mereka nyalinya biar ciut. Belakang nih, di sini ya. Belum. Boleh nggak kami live di situ? Silakan. Yang untuk pemeriksaan fisik aja. Saya. Oke. Ya, ya. Oke. Kita Nah, live nih. diperiksa fisiknya aja. Oke, jadi ini sudah jelas ya teman-teman. Kalau ada 600 orang yang nonton live, tentunya kalian tahu. Dan gak mungkin lah BH dicolong rek, sing jelas saya iki. Iki saya masuk gudang langsung. Tempat pemeriksaannya seperti ini kalau di Soekarno-Hatta. Oke, ini Soekarno-Hatta nggih Bu nggih? Ya, ini di gudang Jasa Angkasa Semesta Soekarno-Hatta memang untuk pemeriksaan fisik. Oke. Mas pemeriksa sini. Boleh dikerjakan dulu aja. Oke. Jadi teman-teman ini pemeriksa Nggih. itu semuanya jelas. Beliau menggunakan ini namanya Mas Ega nih. Mas Ega. Ibu sorry nggih. Kalau seletakan mriki nggih. Kalih. 2. Ya. Beda 3 merah. Mas Ega ini sebagai pemeriksa fisik kami, kemudian tadi yang berbaju hitam ini saya juga belum seberapa kenal, malahan beliau mewakili pemilik barang. Oh, jadi Dia kalau- yang buka. kalau buka dia ya Bu? Ya? Iya, bukan bea cukai. Tadi Gini Bu, sebentar saya potong dulu. Iya. Berarti kan kalau dimintain dibuka itu adalah jasa pengiriman barang agennya yang membuka. betul, karena dia yang mewakili pemilik barang. Jadi kalau pekerja migran teman-teman ngirim barang akan diwakili oleh agen yang di Indonesia, seperti yang Mas berkaos hitam sama orang gudang. Ini bapaknya ini orang gudang nih. Oh, karena ada seragamnya. Ya, beliau yang punya gudang. Oh, oke. Tapi pemeriksa tadi udah memastikan, ini Mas Ega. Mas Ega ini membawa dokumen ini nih, dokumennya. Ini dokumennya yang kita bukan tanpa dasar. Jadi ada penugasan, ini namanya dan seterusnya. Ini nggak tak sebutin ya, karena kan iya. ini. Nah, barangnya tadi difoto, dicek. Tadi ada nomor koli barang, ya kan? Ya, nama pemilik barangnya siapa, nanti kita tuh kelengkapannya segala macam, baru kita bisa mulai periksa. Kita tidak bisa periksa kalau nggak ada ini, IP namanya. Ada instruksi pemeriksaan dulu, baru kita buka. Nah, itu yang buka juga bukan bea cukai, kawan-kawan tuh, lihat. Oh, oke. Teman-teman bisa dilihat nih bahwa yang membongkar itu bukan bea cukai. Ini kalian yang tadi yang suka salah Nanda paham sini. terus tadi yang bilang bahwa bea cukai sarangnya maling. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi bukan bea cukai yang bongkar. Sekali lagi bukan bea cukai yang bongkar. Jadi pihak agennya yang membongkar. Jadi kalau kalian selalu berpikiran, saya tidak membenarkan jelaskan atau itu. menyalahkan Nanti bea bantu cukai. saya. Tidak membantu bea cukai, tapi biar kita mindsetnya jelas bahwa bukan bea cukai sing mau arani nyolong katok murek. Jadi kamu tuh jangan salah paham dulu dan temenmu yang cerita kamu salah paham. Padahal kamu sendiri belum pernah